Bismillah, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, kami mengingatkan terus dan menerus untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak lepas kita dari beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita mengenai adab Islam, yang dimana kita terakhir membahas mengenai adab menjenguk orang sakit. Betul ya? Ya, kita cek dulu. Ya, ternyata betul. Khawatir salah. Dan adab yang pertama yang kita bahas di pertemuan yang lalu yaitu mendoakan orang yang sedang sakit. Ya, dengan kesembuhan tentunya. Di mana doa yang disampaikan dalam hadis yang telah kita bahas, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah binti Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas, di mana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma shfi Sa'dan. Yes. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya, karena yang sakit adalah ayahanda dari Aisyah, ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW menyebutkan doanya dengan Allahumma, kemudian ishfi, sembuhkanlah. Ini. Kemudian kata Sa'ad ini bisa diganti karena namanya Sa'ad. Jadi ketika kita menjenguk orang namanya bukan Sa'ad, jangan pakai ini. Allahumma ishfi Sa'ad. Salah Pak doanya. Nama saya bukan Sa'ad, salah alamat. Doa salah alamat. Ya. Ya mungkin mendoakan orang lain. Ya, ada saat Pak Saat di mana gitu ya. Di Arab sana. Ya. Dengan doa kita bisa jadi sembuh gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah nama orangnya bisa diganti. Misalkan siapa namanya? Misalkan Pak Win. Allah Masfi Pak Win. Allah Masfi, ya, Said Winarto. Ya siapa diganti? Ya agak Jawa-Jawa dikit ya nggak apa-apa. Memang begitu namanya. Ya, disesuaikan aja. Namanya pakai gaya-gaya barat ya pakai. Nama yang penting ya. Namanya dia siapa. Gitu. Nah, ini yang paling sederhana. Tapi ketika mengunjungi. Jadi sudah mengunjungi orang sakit, doakan. Allah masfi fulan. Gitu. Kalau bacanya bisa Allahumma shfi kalau disambung, kalau dipisah boleh Allahumma ishfi, namanya siapa. Ya, tergantung. Kalau mau nyambung boleh Allahumma shfi. Kalau disambung Allahumma shfi. Tapi kalau dipisah Allahumma ishfi boleh. Nah, ini sederhana sekali. Jadi ya kami harapkan ini tidak lupa karena sangat sederhana sekali doanya. Dan doa-doa Nabi SAW cukup banyak mengenai ini. Nanti kita akan bahas beberapanya ya dari doa-doa Nabi SAW ketika menjenguk orang sakit. Ini yang paling sederhana. Jadi dengan ini diharapkan tidak lupa ketika kita menjenguk saudara kita atau teman kita yang sedang sakit. Baik, yang berikutnya. Oh, maaf. Di sebelah sini ya. Hadis yang berikutnya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, "Man 'ada maridan," barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluh, namun belum datang ajalnya. Ya, jadi selama kita ada orang yang menjenguk orang sakit dan belum tiba ajalnya, faqala 'indahu sab'a mirat, maka ucapkanlah doa, panjatkanlah doa sebanyak 7 kali di sisinya. Sekali lagi, siapapun yang menjenguk orang sakit dan belum sampai tahap ajalnya tiba, belum sakaratul maut, maka panjatkanlah doa di sisinya sebanyak 7 kali. Inilah doanya. Nabi SAW memanjatkan doa, As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang maha agung, Rabb arsy yang agung, agar menyembuhkanmu. Artinya luar biasa. Ya. Jadi aku memohon kepada Allah yang maha agung. Puji dulu Allah Subhanahu wa taala kalau mau meminta sesuatu. Puji Allah dulu. Dan Allah maha berhak segala pujian. Ya, maha agung. Rabb arsy yang agung. Baru minta apa doanya? Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Ya. Minta sama Allah, puji Allah, kemudian mintanya apa? Agar menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Dibaca sebanyak 7. Jangan terkecoh ini. Nih, 7 kali. Ya. Illa afahu Allahu min dzalikal marad. Ya. Dan orang yang membaca ini 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan dia dari penyakit tersebut. Wah, luar biasa. Ya. Dan kita nggak tahu gitu. Kita sama sekali nggak tahu doa kita ini diijabah atau tidak gitu. Bisa jadi tertunda dikabulkannya. Tapi kalau kita bareng-bareng rame orang mengunjungi, di antara orang-orang tersebut bisa jadi orang yang diijabah doanya secara langsung. Ya, jadi kalau kita jenguk, ya coba bawa teman kita juga. Bisa jadi teman kita yang dari doanya dikabulkan gitu. Ketika kita menjenguk, baca doa. Ya, 7 kali. Doanya mudah kan? Ya. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyak. Mudah disukun saja. Taskun taslim. Ya. Jadi disukun aja. Ya. Akhirannya. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyak. Bisa ya? Hafal ya? Oke, yuk. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyak. Baik, Masya Allah. Nah, di sini doa ini dibaca sebanyak 7 kali. Baik yang sakit perempuan ataupun laki-laki sama doanya. Ya. Maka tadi saya sukun saja belakangnya. Kita sukunkan saja biar lebih mudah ya. Dan niatkan memang untuk niat, jangan lupa niat. Kita doakan orang itu kesembuhan. Ya. Praktekkan ini ketika kita mengunjungi orang sakit. Terutama yang sakitnya memang parah ya, kita doakan.
di dekatnya. Kita kunjungi terus kita doakan. Oke. Jangan lupa. Boleh enggak dengan ditambahkan doa yang sebelumnya? Ya, boleh. Tambahkan doa yang sebelumnya. Ya. Doa yang sebelumnya yang sederhana, kemudian tambahkan ini sebanyak 7 kali, Masya Allah. Baik. Sudah ada yang pernah melakukan ini? Baca doa ini? Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Masya Allah. Hah? Tapi enggak 7. Kenapa enggak 7? Oh, baru tahu kali, Masya Allah. Alhamdulillah, kita jadi tahu. Jadi tahu ya, Masya Allah. Nambah ilmu kita. Alhamdulillah. Ya, jadi ada 7 kali ternyata. Saya baca sekali saja. Boleh enggak? Ya, kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Kalau sudah tahu, nah, kerjakan 7 kali. 7 kali ini gimana maksudnya? Itu adalah wahyu. Kita nggak bisa nerka-nerka ini. Ya. Sama halnya ketika zikir setelah sholat, kenapa baca istighfar 3 kali? Gitu. Kenapa nggak 5 kali, 10 kali, 100 kali? Ya boleh. Tapi jangan di situ letaknya. Gitu. Karena sudah menjadi tuntunan Nabi SAW dengan bilangan tertentu. Apa yang sampai kepada kita dari Nabi SAW, berita yang sahih, kalau dengan berbaca zikirnya ada bilangan tertentu, cukupkan dengan itu. Tidak perlu ditambah-tambahi. Ya. Tidak perlu dibumbu-bumbui, karena itu sudah menjadi tuntunan dari orang yang paling mulia, yaitu Nabi SAW. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya, kita tidak perlu membuat-buat yang baru. Tak perlu kita tambah-tambahi. Ya, aturannya sudah 7, disyariatkan 7 sudah. Sekali kita baca doa ketika kita menjenguk orang sakit. Seperti itu. Mudah, simple. Ya kan? Islam itu sebagai seorang muslim kita cukup mengikuti. Ya. Ittiba. Ya. Ittiba cukup. Maka dari itu, nah kita ingat-ingat ini 7 kali ya. Baik. Ada yang dapat kabar keluarganya sedang sakit perlu dijenguk? Teman yang sedang sakit perlu dijenguk, Pak? Enggak ada? Masya Allah, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Ya, tapi jangan dicari-cari di WhatsApp gitu. Ayo siapa yang sakit? Mau saya kunjungi. Ya boleh-boleh aja sih. Enggak masalah. Ya. Kalau dapat kabar ya segera dikunjungi. Baik. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud ya, dari sahabat Abdullah bin Amr. Ya, bukan Abdullah bin Umar, bukan, tapi Abdullah bin Amr, beda ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mohon maaf sebentar. Oh, ada di bawah terjemahannya. Ya, idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu menjenguk orang yang sakit, falyaqul, maka hendaklah dia memanjatkan doa, Allahumma ishfi 'abdaka yanka'u laka aduwan aw yamshi laka ila janazah. Ini doanya. Wah, itu kayaknya sulit deh. Saya yang tadi aja deh. Ya nggak apa-apa, ini variasi doanya. Sekali lagi ya, doanya. Ini cukup panjang dan ini terpotong ya. Lembarannya terpotong. Jadi ya kita agak turun naik. Allahumma shfi atau Allahumma ishfi 'abdaka yanka'u laka aduwan aw yamshi laka ila janazah. Hafal ya, Pak ya?
Kalau Syekh Abdullah apa ya, insyaallah. Baik. Oke, ikuti ya. Saya pandu ya. Baik. Allahumma ishfi 'abdaka yanka'u laka aduwan yanka'u laka aduwan au yamshi laka ila janazah laka ila janazah. Baik, Masya Allah. Udah. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa emang. Daya ingatnya seret langsung dapat. Keluar lupa. Masya Allah. Baik, artinya apa sih? Yuk kita baca artinya yuk. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada hambamu yang akan mengalahkan musuhmu dan berjalan untuk mengiringi jenazah, maksudnya menunaikan sholat karenamu. Ya. Berjalan untuk menunaikan sholat karenamu. Ini doa yang luar biasa juga maknanya. Kalau kita tahu artinya, Masya Allah. Ini mungkin nggak terbiasa dengan doa ini, nggak apa-apa. Tapi kita amalkan sekali waktu. Ya, nggak hafal, sulit, baik, nggak apa-apa. Dicatat lah, gitu ya. Di HP gitu kan. Ketika mengunjungi, buka HP-nya, baca doanya. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Sebentar ya, saya doakan dulu. Doa ini. Ya, Masya Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk selain meraih pahala dari ini, ya, kita juga membantu saudara kita yang sedang sakit dengan doa. Mungkin kita nggak bisa biaya rumah sakit nggak bisa kita tanggung, nggak bisa kita bantu gitu, karena terbatasnya kita secara ekonomi. Tapi kita bisa bantu lewat doa. Dan mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita kala itu. Siapapun kita bersama siapapun, ketika kita menuju orang sakit, sama-sama doa. Bareng-bareng gitu. Maksudnya bukan dipandu ya, bareng-bareng gitu, enggak. Maksudnya, yuk doa di saat itu, ya masing-masing berdoa dengan doa untuk kesembuhan untuk saudara kita. Ya, seperti itu. Ya, diingatkan. Ini adalah doa menjenguk orang sakit. Baik. Yang berikutnya, adab yang berikutnya dari adab menjenguk orang sakit yaitu ingatkan dia mengenai kesabaran. Ingatkan saudara kita tentang kesabaran. Karena mungkin saudara kita memang sedang sakit parah. Yang mungkin dia di kesendiriannya itu mengeluh rasa sakit yang tak tertahankan. Mungkin kalau kita lihat bantalnya itu sudah basah, dipenuhi dengan air mata yang terus-menerus menetes, menahan rasa sakit dan mengharapkan kesembuhan. Maka kita sebagai orang yang menjenguk saudara kita yang sedang sakit itu, ingatkan tentang kesabaran. Karena di balik kesabaran itu ada pahala yang sangat besar. Apapun yang Allah timpakan kepada seorang, hal yang tidak kita sukai, maka ingat itu adalah menjadi catatan takdir bagi kita. Yang perlu kita
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang tertimpa pada diri kita yang tidak kita sukai, kita melatih diri kita untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan takdir Allah Tabaraka wa taala. Dan yakin ada hikmah di balik itu. Inilah menjadikan kita seorang muslim yang berprasangka baik kepada Allah. Dan terus memohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar dari suatu kondisi yang tidak kita sukai. Dan di sini beliau menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyyiris sabirin." Yaitu dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Siapa mereka orang-orang yang bersabar ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ingat kalimat ini. Ketika ditimpa musibah, maka ucapkanlah kalimat ini. Jangan hindari dengan mengucapkan, aduh, kok gini sih? Kok aku sih? Ya, atau yang lainnya bentuk ketidakridhoan. Kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaksukaan kita. Biasakan latih diri kita dengan mengucapkan kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Sabar. Ya, jadi sabar itu ternyata serapan dari bahasa Arab. Ya, as-sabru. Artinya apa? Habsul lisan anitasyakki, yaitu menahan lisan kita agar tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Ya. Jaga lisan kita. Ini bentuk kesabaran. Wal qalbu anitasakhut, kemudian menahan hati dari ketidaksukaan. Wal jawarih an adami ridha, dan anggota tubuh dan jaga anggota tubuh kita dari ketidakpuasan. Ini namanya sabar. Menahan diri kita dari mengeluh ketidaksukaan kita, ya, dan ketidakpuasan kita. Tahan ini baik-baik. Ini namanya sabar. Jadi sabar itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di anggota tubuh, tapi lisan, hati, anggota tubuh ikut bersabar. Terkadang orang bisa sabar dengan lisannya, ya. Tetapi apa, hatinya mengingkari itu. Pokoknya enggak enak banget gitu hatinya.
Lisannya sabar ya. Iya, iya saya sabar. Tapi hatinya kenapa? Oh, bukannya masya Allah. Ya, pernah Pak gitu? Sering, sering. Manusiawi sekali. Makanya kita dilatih untuk itu. Menahan dilatih karena sabar. Pahalanya besar. Pahalanya nggak kecil. Kenapa? Karena kami sampaikan, ya, semakin sulit amalan itu, maka semakin besar pahalanya. Sulit ini, nggak mudah, perlu dilatih. Ya. Lisan kita apalagi paling sulit itu lisan. Saya lagi lidah itu nggak bertulang. Ya. Paling susah mengendalikan lisan. Ya, ketika tertimpa musibah, lisan ini udah komentarnya macam-macam. Ya. Saya ini pengalaman pribadi aja. Saya sharing aja. Sebenarnya nggak ada faedahnya juga. Eh, jadi berapa hari yang lalu saya ini kecelakaan motor. Ya, lisan yang pertama kali keluar memang secara tabiat itu bukanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan itu. Saya pun menyadari. Jadi ketika itu saya belajar dari kecelakaan itu saya belajar. Kenapa nggak terlintas kalimat ini ya? Apa yang salah? Apa yang keliru? Ya. Karena kalimat itu nggak bisa keluar gitu aja gitu. Ya gampang lah nanti kalau ada apa-apa saya ucapin itulah. Hafal, saya udah hafal banget pokoknya. Tapi ketika kondisi itu terjadi, kita ngeblank dah. Kayak otomatis itu tersimpan di alam bawah sadar dan menghilang. Untuk memunculkannya itu butuh waktu. Setelah waktu berlalu, oh ya udah ya 5 menit, 10 menit, sejam, 2 jam baru. Oh iya ya kan kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Jadi terkadang Allah menyentil hambanya itu untuk mengingatkan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah ini dengan sesuatu hal. Dengan itu saya kan sadar, oh, ini kalimat ini kenapa nggak keluar, cross check lagi. Apa sumbernya? Bisa karena kurang berzikir kepada Allah, ya. Terlalu banyak maksiatnya, sangat mungkin. Seorang yang banyak melakukan maksiat akan semakin terkikis itu. Apalagi hafal Al-Qur'annya, semakin terkikis habis. Ini jadi pelajaran. Nah, jangan sampai kita melupakan kalimat thayyibah, ya. Kemudian disentil dulu sama Allah dengan musibah. Na'udzubillah. Tapi apapun itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ada hikmahnya. Ya. Ingat, segala sesuatu yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu ada hikmah yang besar yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya bagi yang bersabar. Baik. Kemudian musibah. Ya, dalam bahasa Arab ini sama. Jadi bahasa Arab ternyata musibah itu serapan dari bahasa Arab ya. Tapi karena kan mungkin huruf shad itu susah ya dari orang Indonesia gitu. Jadi sin aja deh musibah. Musibah gitu. Apa itu musibah? Yusibul abdu min dararin fi nafsihi aw ahlihi aw malihi, yaitu segala bahaya, segala bentuk bahaya, kerugian, kerusakan yang menimpa pada diri kita atau keluarga kita atau harta kita. Sekali lagi, musibah itu adalah segala bentuk bahaya, kerusakan
atau kerugian yang menimpa pada diri kita atau keluarga kita atau harta kita. Ini namanya musibah. Dan pasti itu suatu yang tidak kita sukai. Siapa yang suka dengan bahaya, yang kerusakan, kerugian harta? Enggak ada yang suka. Namanya musibah. Maka ketika idza asabathum musibah, baik pada diri kita, saudara kita, teman kita, keluarga kita, harta kita, jangan lupa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dalam ayat itu disampaikan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ya. Mereka itulah orang yang mendapatkan rahmat, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dalam ayat itu, karena ayat itu bergandengan salawat dengan rahmah. Ini sedikit teknisnya ya. Teknis segi bahasa. Di sini ada kata salawat yang digandengkan dengan rahmat Allah. Ketika ada salawat digandengkan dengan rahmat Allah dalam satu kalimat, maka salawat itu bukan solat. Solat dari takbir sampai itu bukan. Ya. Jangan sampai salah menafsirkan. Maksudnya karena bergandengan dengan rahmat dari Allah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-maghfirah. Maksudnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selawat di situ adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian rahmat, disebutkan rahmat juga di situ. Apa maksud rahmah? Ya, bahasa Arab. Ya mirip ya, serapan lagi. Rahmat dari rahmah. Yaitu bahwa jalbu ma yasurru wa daf'u ma yadurru. Rahmat itu ya mendatangkan hal-hal yang menyenangkan. Ya, yang mencukupi. Yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu rahmat. Wa daf'u ma yadur, dan mencegah dari bahaya. Mencegah dari sesuatu yang membahayakan. Itu rahmat. Perlindungan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kita diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, bisa menikmati segala hal di dunia ini. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terhindar dari bahaya, kerugian, kerusakan dan lain sebagainya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang paling besar rahmat Allah adalah yang diberikan kepada hambanya apa? Yang paling besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya apa? Ada yang tahu? Apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena amalan kita loh. Ya. Jadi jangan kepedean kita. Oh, karena sudah sholat malam dan sebagainya, was. Enggak. Semua itu dengan amalan, segudang amalan soleh, dengan niat yang ikhlas, itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian masukkan hambanya ke dalam surga. Ya. Nah, kemudian ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk apa? Petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi enggak main-main. Dapat apa? Ampunan, rahmat dan petunjuk dari Allah. Luar biasa ini. Tapi yang
bagi yang sabar menghadapi musibah. Jadi nggak main-main itu pahalanya. Ya. Tapi ingat, perlu dilatih. Jiwa ini perlu dilatih. Ada orang, wah sulit sekali itu. Iya, betul sekali. Nggak ada yang bilang mudah. Karena balasannya pun besar. Jadi, mulai latihlah diri kita untuk bersabar. Dari hal yang kecil dulu. Kalau hal yang kecil kita bisa, lama-kelamaan kita akan latih diri kita untuk hal yang besar. Ketika kita diterjang badai, kita akan mampu untuk bersabar dan tegar melawan badai tersebut. Tapi kalau angin sepoi-sepoi saja kita sudah goyang-goyang, kayak orang mabuk gitu, ranteler, terus jatuh, ya sudah, kelas. Ya, baik. Hal yang kecil ketika ada kita nggak sukai terjadi sama kita, hal kecil saja, hal sepele saja, sabar, tenang. Ya. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi orang yang terlatih dan dalam kesabaran. Hadis yang berikutnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara", apabila seorang hamba itu sakit atau sedang safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka amal ibadah yang ia tinggalkan akan dicatat baginya seperti yang biasa ia lakukan ketika dalam keadaan mukim dan sehat walafiat. Walafiatnya tambahan saya, ada di situ. Enggak ada dalam hadisnya gitu. Sekali lagi ya. Idza maridal 'abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau sedang safar, perpergian jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka amal ibadah yang ia tinggalkan, tapi dia senantiasa melakukan itu. Jadi amal ibadah ini tuh dalam keadaan mukim dan sehat dia kerjakan. Dia rutin mengerjakan ibadah ini. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata ada penghalang dia dari mengerjakan itu. Apa? Kondisi sakit. Atau dia memang diharuskan untuk bersafar, bepergian jauh, sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah yang rutin dia biasa kerjakan. Maka akan dicatat baginya, maksudnya dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut seperti yang biasa ia lakukan ketika dalam keadaan mukim dan sehat. Luar biasa. Hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Hambanya yang apa? Yang rajin ibadah, yang taat sama Allah, yang rutin melaksanakan ibadah. Luar biasa. Jadi kalau ada misalkan bapak rutin ibadah, satu amalan gitu dia rutin kerjakan selama dia mukim sama sehat, itu kerjakan dia kerja. Rutin. Qadarullah sakit, ya, nggak bisa mengerjakan rutinitas ibadah tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat baginya pahala amalan tersebut meskipun dia nggak mengerjakannya. Dicatat sempurna pahalanya seperti biasa dia kerjakan ketika dia sehat. Luar biasa. Pak Bu mau seperti itu? Sakit mau sakit, jangan mau sakit. Jangan mau sakit. Sehat insyaallah. Tapi ada syaratnya. Ada ketentuannya. Niat yang ikhlas. Ini. Rutin ibadah, amalan tersebut
dengan niat yang ikhlas. Dia sehari dikerjakan ibadah itu dengan niat yang ikhlas. Dan ketika dia tertimpa ya sesuatu yang menghalangi dia, ada uzur, ada uzurnya karena sakit atau karena bepergian, rasa rindu akan ibadah itu muncul. Dan dia niat dan ikhlas, kalau seandainya mungkin itu, seandainya dia sehat, saya pasti kerjakan ini ya Allah. Ya, jadi gitu. Kecintaan yang luar biasa terhadap ibadah tersebut, rindu ingin ibadah itu. Maka apa? Balasannya pun Allah akan dicatat baginya pahala dari amalan tersebut. Ini luar biasa. Ya, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita sebenarnya. Ya. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Ya. Tapi kita perlu ingat, ya, segala ibadah amalan yang kita kerjakan kudu dengan niat yang ikhlas dulu. Supaya mendapatkan balasan tadi sesuai dengan hadisnya. Itu ya Pak Bu. Jadi sekali lagi tata hati kita. Ya, bersihkan hati kita. Ketika kita ibadah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah mikir orang lain. Nggak usah, jangan sampai kita tuh ibadah tuh karena dilihat orang lain, karena pengen didengar orang lain. Udah tinggalin deh. Karena mereka semua itu nggak akan bisa apa-apa nanti di hari kiamat. Nggak akan bisa bantu kita di hari kiamat ketika kita dihadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita tatkala itu. Kecuali apa? Amalan yang kita bangun. Jadi mari kita setiap ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan, kita tata niat kita dengan baik tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang mau bertanya maka dipersilakan. Oh, habis azan ya.